Oke, sebelum masuk ke materinya, pernah nggak sih teman-teman beli barang tapi itu berdasarkan dari rekomendasi teman? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari faktor psikologis konsumen loh. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Gilagin kepada adik saya bersama. Terima kasih. Sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang faktor psikologis konsumen. Nah, faktor psikologis konsumen adalah proses internal dalam diri kita sebagai konsumen yang menentukan bagaimana kita dalam membeli, memilih, menggunakan, bahkan menolak suatu produk atau jasa. Misalnya, ada promo buy one get one pada aplikasi makanan. Langsung deh kita check out, walaupun kita tidak dalam keadaan lapar. Itu karena ada proses psikologis yang bekerja pada balik layar. Ngedate bareng doi spesial Valentine Day nang Burger Up iso oleh promo rindu buy one get one lo. Wake pilihan serias menune lo. Promone mulai teko all day value burger, signature burger, supreme burger, rice bento sampai fried chicken sisan. Nah, selanjutnya ada komponen faktor psikologis konsumen. Ada 4, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap, dan keyakinan. Nah, yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri kita untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Contohnya, membeli makanan karena lapar. Nah, kita kadang membeli makanan bukan karena lapar saja, karena misal ingin ngemil dan sebagainya. Lalu lanjut ada membeli mobil untuk tampil keren. Ada juga yang membeli mobil bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat keren. Ini termasuk motivasi sosial atau motivasi gaya hidup. Lalu ada persepsi. Persepsi adalah cara kita memahami informasi. Kadang kita membeli produk bukan hanya karena kualitasnya, tapi kadang bagaimana cara produk itu ditampilkan. Contohnya, iklan produk pencuci muka. Dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana iklan bisa membuat kita percaya bahwa sabun cuci tersebut bisa membuat kita glowing. Karena dari tampilan iklan yang menarik, jadi kita memiliki persepsi. Lalu ada iklan produk laptop. Ini juga persepsi teknologi yang canggih, padahal belum tentu juga kita membutuhkan semua fiturnya. Tapi karena persepsinya hebat, akhirnya kita menunjukkan. Laptop layar lebar tapi enteng, touchscreen juga. Layar super lebar 15,6 in Full HD. Beratnya 1 kiloan aja, flip 180 derajat. Wow, bisa rebahan. Asus VivoBook A1502Z. Bisa buat ngoding, apalagi buat editing. Intel Core i3 Gen 12, RAM 12GB, SD 512GB, kamera jernih. Ada privasi shutternya, ada fingerprintnya, keyboard backlight, port lengkap, desain cantik banget. 6 jutaan aja. Materi selanjutnya yang disampaikan saya akan serahkan kepada Rifki. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya yaitu adalah pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu hal yang kita dapat yang berasal dari masa lalu maupun pengalaman kita. Contohnya seperti pada saat kita membeli orange juice di salah satu kafe dan merasa jus itu enak, dan lama-kelamaan kita juga berlangganan ke
tempat jus itu dijual. Selanjutnya yaitu pada saat kalian merekomendasikan tempat jus tersebut kepada teman-teman kalian karena kalian puas dengan pelayanannya maupun kualitas dari jus tersebut, itu juga termasuk contoh dari pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu sikap dan keyakinan. Sikap itu bagaimana kita sikap adalah itu bagaimana kita merasa terhadap produk yang kita beli, dan keyakinan itu adalah kepercayaan kita. Contohnya seperti pada saat kalian memberikan ulasan produk itu positif, maka kalian memiliki sikap yang baik terhadap produk tersebut. Gambar yang lainnya yaitu ada pembeli yang yakin bahwa produk yang dibelinya itu fresh, sehingga dapat mendorong konsumen lain agar membeli produk tersebut lagi dan lagi. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rini. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita mempelajari banyak tentang faktor psikologis konsumen, selanjutnya ada yang tak kalah penting juga, yaitu bagaimana strategi pemasaran menghadapi faktor psikologis konsumen. Hal ini penting karena apabila kita sebagai seorang pemasar, tentunya kita perlu untuk memahami perilaku dari konsumen kita. Hal ini memudahkan kita untuk menyusun strategi pemasaran dan juga memudahkan kita ataupun lebih efektif lagi dalam proses penjualan. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ada motivasi. Nah, untuk mendukung motivasi dari konsumen, kita bisa memberikan pengalaman positif kepada konsumen. Contohnya seperti kita mendukung motivasi mereka dengan memberikan diskon. Hal ini memotivasi konsumen untuk membeli produk kita karena adanya diskon yang kita berikan. Surga Barang Estetik di Kota Malang lagi banyak promo dan diskon 50% loh. Yang mau dekor kamar biar estetik, mending kalian kesini deh, soalnya lagi banyak yang murah. Ada event wow sale 50%, bahkan ada beli satu gratis satu loh. Cermin warna-warni gemes mulai 129k. Yang nyari cermin gede buat OOTD-an, harganya mulai 250 ribuan loh. Promo wow sale 50% cuma berlaku di Informasawo Jajar Malang. Kalian tinggal cari produk yang ada bannernya kayak gini. Ada yang serba 19.000, ada yang serba 50.000, dan ada juga loh yang serba 100.000. Promo terbatas di Informasawo Jajar Malang. Beneran banyak diskon 50%. Rak cakep minimalis mulai 500 ribuan aja loh. Banyak kursi-kursi cakep mulai 100 ribuan. Tempat sampah gemes 70 ribuan. Barang promo 100 ribuan di Informasawo Jajar Malang tuh banyak banget. Ini aku spill. Yang pertama ada lampu. Boneka di Informasawo Jajar Malang juga 100 ribuan loh. Next ada tempat sepatu cakep, ada bantal-bantal sofa, kalian lihat sendiri deh harganya. Jam dinding gemes juga banyak loh yang 100 ribuan. Kalian lihat cermin yang kita pegang, potongannya tuh gede banget loh. Satu set hanger 29.000. Gak perlu diragukan lagi, barang-barang di Informasawo Jajar Malang tuh berkualitas. Aku nemu cermin yang ada lampunya, bisa buat makeup atau ngonten. Pokoknya jangan sampai ketinggalan diskon 50%-nya. Diskonnya tuh lebih besar di Informasawo Jajar Kota Malang. Dan juga kita bisa bekerja sama dengan influencer untuk meyakinkan para konsumen untuk membeli produk kita. Nah, hal ini contohnya seperti kalau kita ingin menjual produk kecantikan, kita bisa bekerja sama dengan influencer kecantikan. Nah, di sini nanti kita bisa meminta tolong kepada influencernya untuk memvalidasi bahwa produk kita ini memang produk yang bagus, sehingga konsumen ini merasa termotivasi untuk membeli produk kita karena produk kita ini sudah tervalidasi oleh influencer tersebut.
Yes, ini Tasya Farasya approved. Jadi ada 2 produk Viva yang Tasya Farasya approved, pensil alis dan juga rangkaian skincare-nya. Kata Tasya, aku izin Stitch karena kebetulan aku juga pakai serangkaian skincare dari Viva Queen. Jenis kulit aku itu berjerawat, kusam, dan mulai muncul banyak kerutan. Menurut aku, Viva Queen ini jadi solusi terbaik untuk atasi permasalahan kulitku. Step pertama pakai Viva Pro Age Advanced Face Serum. Tekstur serumnya yang lightweight pastinya bikin cepat meresap di kulit. Ingredients utamanya ada triple ceramide yang pastinya bagus banget untuk repair skin barrier sekaligus anti-aging. Step kedua pakai Viva Pro Age Advanced Moisturizer. Suka banget sama tekstur moisturizer ini karena meskipun gel creamy tapi dia mudah meresap di kulit. Terdapat kandungan Snail-Mucin Filtrate dan Hyaluronate Complex yang bisa merangsang produksi kolagen dan bikin kulit lembab seharian. Step terakhir pakai Viva Pro Age Advanced Night Cream. Teksturnya creamy tapi mudah meresap dan mudah di blend, gak bikin white cast sama sekali. Ingredientsnya ada 3 kali ceramide, Snail-Mucin Filtrate, vitamin F, E, dan emollient yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan kadar air kulit selama sepanjang malam. Ini sih definisi satu rangkaian skincare yang bagus banget untuk skin barrier booster. Langsung aja check out produknya di keranjang kuning. Kemudian kita juga bisa memberikan free trial ataupun bisa juga kita memberikan sampel kepada konsumen. Unboxing free sample pertama yang aku dapetin dari TikTok. Kali ini brandnya itu yang approve adalah Taffy. Sumpah seneng banget karena aku juga udah suka pakai produk-produknya Taffy. Dia tuh niat banget ngiriminnya, dikasih bubble wrap juga. Packagingnya dia tuh simple tapi selucu ini, gemes. Kali ini aku requestnya yang Color Play Face Tint. Ini yang shades Moonlight. Dia tuh make up tapi ternyata udah ada skincare-nya. Udah gitu, dia tuh bisa buat jadi blush dan juga eyeshadow. Kalian lihat ini tuh setitik sebenarnya yang aku pakai, tapi pigmented banget dan bener-bener kerasa nyatu banget sama kulit. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh nggak nge-crack dan nggak patchy sama sekali. Sumpah aku tuh suka banget sama ini, gimana dong? Kemudian yang berikutnya ada persepsi. Nah, untuk mendukung persepsi dari konsumen, penting banget untuk kita membangun citra merah. Contohnya seperti produk Apple. Meskipun harganya mahal, tapi karena masyarakat mempunyai persepsi bahwa produk Apple ini adalah produk yang premium, sehingga mereka masih mau saja tetap membeli produk Apple meskipun dengan harga yang cukup mahal. Kemudian pemasok juga harus aktif mengelola reputasi dengan testimoni positif. Contohnya, kita harus memberikan testimoni positif dengan memberikan pelayanan yang baik, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan juga mungkin untuk kepada influencer-influencer yang kita kerjasama ini, kita bisa mendapatkan feedback dari mereka dengan feedback positif. Kemudian kita juga bisa mengedukasi konsumen terhadap apa yang ingin kita persepsikan untuk mereka. Dan edukasi konsumen agar persepsinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya ada pembelajaran. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa memberikan pengalaman yang positif. Karena pembelajaran konsumen ini berdasarkan dari apa yang kita berikan kepada konsumen ataupun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi antara kita dan juga konsumen tersebut, baik dari iklan maupun secara langsung, baik secara servis kita. Nah, apabila kita memberikan pelayanan yang positif kepada konsumen, maka mereka akan mendapatkan pembelajaran yang positif juga. Nah, contohnya apabila kita mengunjungi sebuah store. Nah, apabila kita masuk tapi pelayanannya tidak peduli dengan kita, tentunya kita mendapatkan pembelajaran bahwa toko ini merupakan toko yang kurang bagus karena dari segi pelayanannya dia tidak mempedulikan konsumen seperti itu. Sebaliknya juga apabila kita memberikan pelayanan yang bagus pada konsumen, maka mereka akan memberikan feedback dengan berupa pemikiran bahwa store kita adalah store yang bagus karena memiliki pelayanan yang ramah. Kemudian yang berikutnya ada sikap. Nah, melalui sikap positif, penting banget kita memberikan pelayanan yang ramah kepada konsumen seperti tadi. Apabila kita memberikan pelayanan yang positif, komunikasi
cara memberikan ulasan di kolom komentar ataupun mungkin di platform-platform yang kita gunakan seperti itu. Kemudian ada keyakinan. Nah, untuk keyakinan ini hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah kita meyakinkan bagaimana konsumen untuk membeli produk kita. Nah, pemasar ini sebagai seorang pemasar kita harus membuktikan kualitas produk kita bisa menggunakan sertifikasi halal melalui uji lab ataupun testimoni dari para ahli. Contohnya, apabila kita menjual produk makanan, tentunya kita harus memiliki sertifikasi halal sehingga untuk konsumen ini tidak ragu untuk membeli produk kita dan yakin bahwa produk kita adalah produk yang aman karena sudah terverifikasi secara halal. Halo sahabat halal, kali ini kami akan membahas alur pengajuan sertifikasi halal dan pernyataan pelaku usaha. Pertama, pelaku usaha wajib membuat akun, kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen terkait untuk pengajuan kepada BPJPH melalui laman ptsp.halal.co.id. Kedua, pelaku usaha harus menginput data sertifikasi dan memilih pendamping PPH untuk mengupload dokumen persyaratan. Nah, yang ketiga, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Lalu keempat, BPJPH melakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan data sertifikasi halal. Dalam hal dokumen, BPJPH menyampaikan kepada pendamping PPH menerbitkan nomor pendaftaran melalui sistem. Tetapi jika terdapat ketidaksesuaian kelengkapan dokumen, maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Kelima, pendamping PPH melakukan pendampingan dengan melakukan pengecekan keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan. Verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha, Asistensi pemenuhan sistem jaminan produk halal di tempat produksi. Langkah ke-6, pendamping proses produk halal akan menyampaikan hasil verifikasi dan validasi pernyataan dari pelaku usaha kepada BPJPH dengan tembusan Komite Fatwa Produk Halal. Dalam hal pendampingan PPH, jika tidak menyampaikan hasil verifikasi dan validasi pelaku usaha dalam jangka waktu 10 hari, maka BPJPH akan menggantikan secara otomatis melalui sistem. Ketujuh, BPJPH menerbitkan berita acara hasil pendampingan BAHP. 8. Komite Fatwa Produk Halal menerima hasil pendampingan PPH yang sudah terverifikasi secara sistem untuk melakukan sidang fatwa dan penetapan kehalalan produk. Masih berlanjut, langkah ke-9, BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan kemudian akan menerbitkan sertifikat halal. Ke-10, sekaligus yang terakhir, pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Juga apabila semisal kita ingin menjual produk skincare, nah kita bisa untuk melakukan uji lab BPOM sehingga untuk konsumen sendiri bisa mempercayai produk kita adalah produk yang aman untuk kita gunakan, untuk konsumen gunakan. Kemudian jangan lupa juga untuk konsisten adalah kunci. Sekali kita mengecewakan konsumen, maka konsumen akan memberikan feedback yang buruk kepada kita. Oke. Oke, jadi ini tadi adalah penjelasan tentang faktor psikologis konsumen dan juga penjelasan terkait bagaimana sih strategi pemasaran untuk menghadapi faktor psikologis konsumen ini. Nah, tadi di awal saya sudah memberikan 2 pertanyaan. Ada mengapa sih orang lebih memilih untuk membeli kopi di kafe padahal ada kopi saset di rumah, dan mengapa orang memilih satu brand padahal masih